Selanjutnya untuk materi terkait kematian dan fitnah daripada Utsman, yakni adalah saya. Baik, saya akan menjelaskannya. Masa pemerintahan Khalifah Utsman terbagi menjadi beberapa periode, yaitu periode kemajuan dan periode kemunduran. Pada periode pertamanya, Utsman memiliki berkat atas prestasinya, yakni menjadi komandan yang berpengalaman dan cakap, memiliki peta Islam yang sangat luas, dengan bendera-bendera Islam berkibar di perbatasan Al-Azair, yang mana dikatakan sampai ke Tunisia. Selama masa jabatan keduanya, pemerintahan berada di ambang kemunduran, dan itu ditandai dengan kerusuhan dan kekacauan yang luar biasa sampai kematiannya. Beberapa sejarawan percaya bahwa Utsman melakukan nepotisme. Dia mengangkat kerabatnya ke posisi strategis dan membuat anggota suku lainnya dan kabilah yang mana kabilah merasakan pahitnya tindakan Utsman. Para pejabat dan komandan era Umar hampir semuanya digulingkan oleh Utsman dan diangkat sebagai penggantinya oleh keluarganya yang dirasa di situ tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk bidang yang dimaksud. Pada akhirnya, pemerintahan Khalifah Utsman berakhir dengan pemberontakan yang berujung pada terbunuhnya Utsman bin Affan. Pemberontakan yang berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, ada ketidakpuasan terjadi terhadap Khalifah Utsman. Di Kufah dan Basra, orang-orang bangkit melawan gubernur yang ditunjuk oleh Utsman. Di Mesir, agitasi Abdullah bin Sabah dari Yaman yang mengaku sebagai Yahudi, yang mana begitu provokatif sehingga ia memproklamirkan hak Ali sebagai khalifah yang sah. Keberhasilan propaganda keji Abdullah bin Sabah meningkatkan jumlah pemberontak. Perlawanan terhadap kebijakan Utsman meningkat di antara orang-orang Kufah, Mesir, dan Basra. Dia mendesak agar gubernur-gubernur seperti bin Uqbah segera disingkirkan. Akhirnya, setelah mengalami tekanan secara terus-menerus, Utsman dengan cepat memindahkan jabatan mereka dan menggantikan Said bin Ash sebagai gubernur Kufah dan Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur di Mesir. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari materi kedua, yaitu tentang kelompok Tolha, Zubair, dan Aisyah. Sepeninggal Utsman, maka di belakang hari timbul peperangan di antara kaum muslim sendiri, yaitu perang saudara, yang diawali dengan aneka ragam fitnah di antara mereka. Timbul berbagai kekacauan di setiap masa dan tempat setelah terjadi kesulitan. Tentu tidak gampang diselesaikan dengan cepat, sebab keadaan masih belum stabil. Begitu juga dengan terbunuhnya Khalifah Utsman yang menyebabkan ketidakstabilan yang sukar untuk diatasi oleh Khalifah baru. Sebab setelah terbunuhnya Utsman, kaum muslimin pernah mengalami masa vakum dari kepemimpinannya, karena di saat itu masih bingung untuk menentukan siapakah yang akan dipilih menjadi khalifah yang baru. Terbunuhnya Utsman merupakan bencana besar yang melanda umat Islam. Adanya bencana itu mempengaruhi kehidupan umat Islam sesudahnya. Pembunuhan terhadap Utsman telah memperkenalkan perang saudara yang beruntut dalam tubuh Islam. Perang saudara terjadi antara Ali dan Aisyah, Tolha dan Zubair. Mereka menuntut balas atas kematian Utsman. Begitu juga Muawiyah. Mereka tidak saja menuntut balas atas kematian Utsman, bahkan mereka telah menuduh Ali adalah orang yang melatar belakangi terjadinya pembunuhan Utsman. Untuk itulah, Ali harus bertanggung jawab. Pertentangan semakin memuncak antara Ali dan Muawiyah. Perang saudara pun tidak bisa dihindari lagi. Dalam hal ini, terjadilah perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, Tolha, dan Zubair. Perang ini dinamakan dengan Perang Jamal atau Unta Betina. Perang Jamal adalah perang yang terjadi di Basrah, Irak pada 656 Masehi antara pasukan yang berpihak pada Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang berpihak kepada Aisyah yang menginginkan keadilan atas terbunuhnya khalifah terdahulu, yaitu Utsman bin Affan.
Disebut Perang Jamal karena pada saat itu istri Nabi yaitu Siti Aisyah mengendarai unta. Perang Jamal juga termasuk peperangan yang pertama kali terjadi antara sesama kaum muslimin. Ribuan kaum muslimin gugur dalam peperangan ini. Dan pihak Ali diperkirakan 500.000 pasukan atau lebih, sedangkan dari pihak Aisyah diperkirakan melebihi angka tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu kubu Utsman dan kubu Ali. Setelah Perang Jamal yang mengakibatkan Tolha dan Zubair gugur, tidak lama setelah itu muncul pemberontakan lain yang dilakukan oleh Muawiyah di Syam. Berita ini juga sampai ke Ali. Kemudian Ali menyongsong para pemberontak itu. Tantangan ini memperpanjang konflik internal umat Islam yang tidak semestinya terjadi. Penolakan Muawiyah untuk membaiat Ali sebelum Ali menangkap para pemberontak terus terjadi. Akhirnya terjadi bentrokan senjata antara Ali dan Muawiyah dalam perang Siffin pada bulan Safar tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi. Perang Siffin adalah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Muawiyah adalah anak Abu Sufyan, paman Utsman, pemuka Bani Umayyah yang amat disegani dan dipatuhi oleh marganya. Peristiwa terbunuhnya Utsman merupakan malapetaka yang menimpa umat Islam pada saat itu, yang mengakibatkan hubungan antara Muawiyah dan Ali semakin menegang. Kebijakan Ali terhadap pembunuh Utsman yang diulur-ulur membuat Muawiyah beranggapan Ali memiliki hubungan dengan para pembunuh Utsman. Oleh karena itu, Muawiyah mengangkat dirinya sebagai ahli waris Utsman untuk membalas dendam atas pembunuhannya. Sikap Muawiyah inilah yang memicu terjadinya perang Siffin. Pertempuran yang menentukan pada awal bulan Safar tahun 37 Hijriah, pasukan Ali terus mendesak Muawiyah. Korban terus berjatuhan dan dari kedua belah pihak, terutama yang paling banyak dari pihak Muawiyah. Pasukan Muawiyah terus terdesak mundur, bahkan nyaris berada di ambang kekalahan dan kehancuran. Sebaliknya, bagi pasukan Ali, kemenangan sudah di depan mata. Dalam pertempuran ini, korban tercatat kira-kira 80.000 orang, 35.000 dari Khalifah Ali, dan 45.000 dari kelompok Muawiyah. Pada saat yang terdesak itulah tanda-tanda kehancuran telah membayangi pasukan Muawiyah. Dengan melihat perseteruan yang terjadi di antara umat Islam pasca Khalifah Utsman bin Affan, dapat dikatakan bahwa peristiwa terbunuhnya Utsman menyebabkan konflik internal umat Islam berkepanjangan yang tidak mudah diselesaikan pada waktu itu. Umat Islam terpecah menjadi kelompok-kelompok dan masing-masing kelompok mengklaim dirinya yang paling benar, sehingga konflik terus berlanjut dan tidak berkesudahan mungkin hingga kini. Untuk materi selanjutnya yaitu Al-Khawarij. Al-Khawarij menurut etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja yang berarti keluar. Nama ini diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali. Kharij seseorang yang keluar. Khawarij orang yang keluar. Khawarij berkeyakinan bahwa sungguh tidak dibenarkan Ali sebagai khalifah atau imam yang telah dibaiat oleh rakyat secara sah, bersedia tunduk kepada keputusan dari dua arbitrator dalam penyelesaian sengketa antara dia dan pihak pemberontak Muawiyah. Bibit pertama dari partai Khawarij yaitu sekelompok tentara Ali yang tidak menyetujui peletakan senjata pada waktu perang Siffin. Terjadilah sengketa antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena perbedaan pendapat itu tidak bisa dikompromikan, maka kalangan pendukung Muawiyah mengambil keputusan yaitu keluar dari barisan Ali dengan membawa 12.000 pengikut. Tentang sikap dan pandangan politik Khawarij secara umum dapat dikemukakan bahwa mereka mengakui keabsahan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman pada tahun-tahun pertama mereka memerintah,
dan Ali sampai mereka menerima baik keputusan arbitrator. Dalam hal ini khalifah mereka berhaluan sangat demokratis. Menurut mereka jabatan khalifah itu terbuka bagi setiap orang laki-laki muslim yang berkebangsaan Arab tertentu. Selanjutnya, menurut mereka kalau seorang khalifah telah dipilih dan dibaiat, maka tidak dibenarkan dia turun tahta. Tetapi kalau dia menyeleweng bila dirasa perlu diturunkan dari jabatannya dan bahkan dapat dibunuh. Setelah banyak orang Islam bukan Arab menggabungkan diri dengan barisan Khawarij, maka terjadi banyak perubahan terhadap syarat pertama untuk dapat menduduki jabatan khalifah. Calon khalifah tidak harus orang laki-laki muslim yang berbangsa Arab dan merdeka. Tiap laki-laki muslim yang mampu berlaku adil dapat menduduki kursi khalifah. Itu materi dari saya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Zubairin pada awalnya muncul disebabkan persoalan politik, terutama masalah khilafah, yaitu siapa yang paling berhak mengganti posisi Utsman bin Affan sebagai khalifah. Setelah beliau terbunuh, persoalan khilafah ini telah menyebabkan timbulnya pertentangan dan perpecahan dalam Islam. Golongan yang bertentangan itu diantaranya Khawarij yang pada mulanya merupakan pendukung Ali bin Abi Thalib, tapi kemudian menjadi memusuhi Ali bin Abi Thalib dikarenakan menurut kaum Khawarij bahwa Ali bin Abi Thalib telah melakukan kesalahan yang teramat fatal. Sikap permusuhan ini membuat para pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib bertambah keras dan kuat untuk membelanya. Golongan itu dikenal dengan nama Syiah. Kedua kelompok ini saling kafir mengkafirkan satu sama lain. Dengan demikian persoalan khilafah akhirnya beralih pada persoalan teologi karena sudah menyangkut persoalan dosa besar dan kafir. Menurut Zubairin, orang Islam yang melakukan dosa besar tapi diakui keimanannya itu tidak dikatakan kafir, karena menurut mereka yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang adalah keyakinan dan keimanan, bukanlah perbuatannya. Baik, selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Nah, aliran Mu'tazilah ini merupakan sebuah aliran yang muncul kira-kira pada permulaan abad pertama Hijriah di kota Basrah ataupun Irak. Nah, pada saat itu menurut Al-Shahrastani, kata Mu'tazilah ini muncul dari peristiwa yang terjadi antara Wasil bin Atha bersama temannya Amr bin Ubaid dan Hasan Basri di Basrah. Nah, Wasil selalu aktif mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Hasan Basri. Kemudian pada suatu hari, salah seorang yang mengikuti pengajian bertanya kepada Hasan Basri tentang kedudukan orang yang berbuat dosa besar. Kemudian mengenai orang yang berbuat dosa besar tadi, Hasan Basri mengatakan bahwa kaum Khawarij memandang mereka itu sebagai kafir. Kemudian sedangkan kaum Murji'ah memandang mereka tetap mukmin. Nah, kemudian ketika Hasan Basri sedang berpikir, Wasil mengemukakan pendapatnya bahwa orang yang melakukan dosa besar bukanlah seorang kafir dan bukanlah pula seorang mukmin. Setelah itu Wasil tadi berdiri menjauhkan diri dari Hasan Basri lantaran mereka tak sependapat dengannya. Nah, kemudian pergilah ke tempat lain di masjid itu juga. Di sana ia membentuk pengajian sendiri dan mengulangi pendapatnya. Atas peristiwa ini Hasan Basri berkata, Wasil menjauhkan diri dari kita, atau istilahnya itu i'tazalana. Kemudian mereka disebut sebagai Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah di sini artinya adalah orang yang menjauhkan diri. Kemudian di aliran Mu'tazilah itu sendiri juga terdapat beberapa ajaran.
yang terdiri dari 5 pokok ajaran. Yang pertama adalah at-tauhid ataupun kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, di mana ajaran ini merupakan ajaran dasar yang terpenting bagi kaum Mu'tazilah adalah tauhid atau kemahaesaan Allah. Nah, bagi mereka Allah baru dapat dikatakan Maha Esa jika ia merupakan zat yang unik atau tiada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Artinya Allah merupakan zat tunggal yang tidak ada zat lain yang menyamai dari Allah Subhanahu wa taala ini sendiri. Kemudian yang kedua adalah al-adil ataupun keadilan. Nah, jika di dalam ajaran pertama tadi Mu'tazilah ingin mensucikan Tuhan dari perbuatan persamaan dengan makhluknya. Nah, di ajaran yang kedua ini mereka ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaannya dengan perbuatan makhluk. Jadi di sini Tuhan merupakan zat yang maha adil, tidak seperti halnya makhluk yang tidak memiliki sifat keadilan ataupun dapat berbuat adil seperti halnya Tuhan. Karena keadilan ini hanyalah milik Tuhan bagi mereka. Kemudian yang ketiga adalah al-wa'ad wa al-wa'id ataupun janji dan ancaman. Nah, ajaran ini merupakan lanjutan dari ajaran yang kedua tadi tentang keadilan Tuhan. Kemudian kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Dan yang keempat merupakan aliran manzilah bainal manzilatain ataupun posisi di antara dua posisi. Nah, prinsip yang keempat ini juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan Tuhan. Nah, pembuat dosa ini bukanlah seorang kafir karena mereka masih percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi mereka bukan pula mukmin karena mereka tidak lagi sempurna. Nah, itu dia. Kemudian yang kelima ataupun ajaran yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi munkar ataupun menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Jadi kaum Mu'tazilah di sini berpendapat bahwa seruan berbuat baik dan larangan berbuat buruk sebaiknya dilakukan dengan lemah lembut, akan tetapi sewaktu-waktu jika perlu dengan kekerasan. Artinya apapun perbuatannya, apapun yang dilakukan harus didasari dengan sifat yang lemah lembut. Namun jika memang diperlukan, maka tidak menutup kemungkinan kaum tersebut akan menggunakan kekerasan. Nah, sekian dari kami kelompok 6 atas presentasi pada hari ini. Selanjutnya akan kita lebih perdalam lagi dalam diskusi nantinya. Silahkan ditanyakan dan juga jangan lupa jika perlu ada yang ditambahkan silahkan menambahkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.